Kasrani dan Agung Perdana telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Michael Frederick Pakpahan, sopir taksi online di Langkat, Sumatera Utara. Namun apa motif sesungguhnya ayah dan anak ini menghabisi Michael? Inilah serial tabir tragedi Michael, sopir taksi online, pengakuan sang pembunuh. Salah satu warga melaporkan ke bahwasannya di situ ada goni yang udah berbau nggak enak. Kita bilang sama anak, kalau kita ngambil mobil taksi online, nanti kita ambil mobilnya, kita jadikan mobil berjalan. Jadi saya udah ngerasa nggak ada uang, jadi bapak ngajak kayak gitu, cuman ya nggak ada jalan lain. Kasrani dan Agung Pradana kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Keduanya telah menghabisi Michael Frederick Pakpahan. Mereka sudah lama tak tinggal bersama karena persoalan keluarga. Sang anak bekerja sebagai sopir taksi online, namun pekerjaannya terhenti lantaran tak mampu lagi membayar cicilan mobil. Itulah hal yang memicu pikiran jahat Kasrani. Ya, bapak pun udah suntuk tinggal di sini dan kasihan nengok anak di sana terlantar, kayak merasa diasingkan dari pihak keluarga. Gimana kalau kita ngambil ini aja? Kalau ngambil mobil taksi online, nanti mobil itu kita jadikan rumah berjalan. Di mana nanti ada pekerjaan, nanti kita bawa kerja ke sana kemari secara berpindah-pindah gitu. Itu ngomongnya langsung atau? Awalnya cuman melalui via telepon. Nah, jadi pas ketemuan sekali lagi, pas mau perencanaan itu aja, pas mau menjalankan. Kapan kita mau ini, kata si anak. Kapan kita mau beraksi? Terserah. Tapi bagusnya kalau kira-kira memang apa? Karena ini masih suasana lebaran, hari Minggu aja. Hari Minggu, malam Senin kan. Di mana ketemuannya katanya? Di Kampung Lalang aja nanti kita ketemuan. Dalam kebutaan itu, ia melibatkan anak yang tengah kehilangan arah. Bukan membimbingnya, malah menggiringnya. Yang mendasari banget mental tekanan dari keluarga. Yang kedua, keuangan pun memang udah nggak punya. Terus transportasi nggak punya, rumah nggak ada. Itu yang mendasarinya. Terus saya mensupport anak. Maksudnya gini, kasih sayang anak itu terlalu over. Sebuah palu, sarung dan karung goni disiapkan oleh Kasrani. Ia meminta sang anak pemesan taksi online, orderan berujung maut itu diterima oleh Michael. Setelah kami dapat orderan, tujuannya ke Tanjung Anom tapi belum sampai, saya bilang berhenti dulu karena ada seseorang yang mau ikut numpang naik. Nah, saat itu saya di depan, di sebelah kiri driver, anak saya di belakang. Nah, dia yang menjerat, lalu saya berpindah ke belakang, saya tarik dari belakang, dan anak saya pindah ke depan untuk mengendalikan mobilnya. Michael lemas terjerat sarung. Ia pun diseret ke jok belakang, dianiaya hingga tewas oleh Kasrani. Jasad Michael dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke sebuah sungai. Disarungin, ditidurkan, ditarik pelan-pelan, baru diikat bawahnya. Nah, diikat bawahnya dan saya ambil batu untuk pemberat. Lalu apa peran sang anak?
Beginilah pengakuan Agung saat kami mewawancarainya. Ya, saya itu cuman mesan, dan setelah mesan kita naik berhenti. Begitu berhenti lalu saya cekik, tarik ke belakang biar dipegang sama bapak. Saya ambil alih kemudi, putar balik mobil lalu jalan. Saat mengetahui rencana keji sang ayah, Agung tidak ada penolakan. Serupa dengan cerita sang ayah, Agung mengaku frustasi karena faktor ekonomi. Setelah Michael tewas, Agung gemetar. Ia hanya mampu menyaksikan sang ayah menyelesaikan proses eksekusi. Kalau untuk peran saya cuman bantu bukakan pintu, untuk ngangkat korban itu ke bawah itu pun udah nggak kuat, jadi saya sebisa saya aja saya taruhkan di bawah itu, terus bapak turun dibawa digotong, dibopong gitu ke air, habis itu udah taruh situ. Kasrani, di tengah himpitan ekonomi dan retaknya keluarga, ia malah mengajak darah dagingnya sendiri menghabisi nyawa orang lain. Satu nyawa telah direnggut demi impian yang salah. Kini keduanya dipenjara.